Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu semuanya, Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, semua yang pada hari ini berkumpul di hari yang sungguh istimewa ini, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Suara saya aman, Bapak Ibu? Aman. Aman. Gambar aman, aman, aman? Siap. Aman, Prof. Oke, terima Aman, Prof. Lanjut. Saya rasa sudah lengkap tadi oleh pembicara terdahulu memberikan semua, jadi saya bingung mau ngasih apa. Tapi baiklah, saya akan sharing hal yang sederhana saja, membagi pengalaman, membagi perasaan, membagi sharing good practices kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menggunakan waktu yang sesungguhnya, nanti seminarnya jadi molor. Kasihan Bapak Ibu yang ingin tanya jawab. Jadi saya akan short saja supaya saya tidak mengambil waktu terlampau banyak, sehingga kita bisa banyak berdiskusi. Bahan saya silahkan Anda ambil, nanti saya berikan ke panitia, atau Anda bisa ambil dari YouTube channel saya, yaitu Eko G Channel. Bapak Ibu sekalian, sederhananya tadi sudah disampaikan oleh ketiga pembicara terdahulu, bahwa sekarang bukan lagi masanya membanding-bandingkan belajar daring dengan yang masa lalu, gitu ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, offline atau online, suruh milih. Ya, aku milih offline lah, semua setuju, gitu kan. Cuman sekarang itu bukan pilihan, karena tidak mungkin kita lakukan sekarang, karena sedang pandemi membahayakan jiwa orang kalau ingin bertemu offline. Jadi lebih baik energi kita habiskan untuk menyusun strategi pembelajaran yang tepat ke depan. Jadi kita tidak usah lihat lagi ke belakang, dulu sudah indah pada waktunya, nostalgia yang keren. Mari kita sekarang melihat ke masa depan, kita cari strategi yang paling tepat. Oleh karena itu, saya akan mengambil satu topik yang sangat kecil, yaitu mengatasi kebosanan siswa. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengapa siswa bosan? Saya mengadakan penelitian kecil setiap hari, melihat sifat siswa dari TK, SD, SMP, SMA, dan anak saya juga 4 dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada semua. Jadi saya bisa menyaksikan bahwa siswa itu bosan karena proses pembelajaran monoton, mudah ditebak, diulang-ulang, tidak melibatkan siswa, jauh dari menarik dan menyenangkan, dan tugas yang terlampau mengada-ngada atau bikin konteks. Sebagai guru, Anda boleh protes, sebagai pendidik kita boleh protes, oh tidak, saya sudah mengajar serius dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi dalam pendidikan, fokusnya adalah di peserta didik. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita berhasil apa tidak, sejatinya yang paling tahu mereka belajar atau tidak bukan gurunya, tetapi yang melakukan proses itu yaitu peserta didik kita, siswa-siswa didik kita. Mereka yang tahu apakah setelah pembelajaran dengan gurunya itu mereka mendapatkan sesuatu atau tidak. Akan dilihat beberapa pertanyaan mengenai apakah online ini bisa dipakai untuk anak-anak TK, SD. Pertanyaannya saya balik, bukan masalah bisa atau tidak. Sekarang tidak ada cara lain kecuali online karena tidak boleh ketemu fisik. Ya, tinggal bagaimana caranya anak-anak TK dan SD itu gembira untuk bisa ikut online. Dan Anda bisa tahu kapan mereka gembira atau tidak. Setiap kali setelah sesi dengan gurunya, anak TK itu langsung ketemu papa mamanya, langsung ketemu ayah bundanya, langsung ketemu papi maminya. Mama, papa, aku bisa begini. Papa, mama, aku sudah bisa nyanyi ini. Itu artinya berhasil. Dia mendapatkan sesuatu. Tapi kalau setelah kelas, dia langsung tidur, pindah gadget, nggak cerita apa-apa, ya Anda tahu sendiri bahwa sejatinya mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, mengapa banyak siswa itu bosan karena tadi diulang-ulang? Banyak guru mencoba untuk membuat variasi. Tapi sesuatu yang variatif hanya di hari pertama atau kedua, kemudian hal terus dilakukan terus-menerus, ya bagi anak-anak itu boring.
Ya, kenapa demikian? Karena cara kita memandang situasi pembelajaran daring dengan siswa memandang situasi pembelajaran daring itu dua hal yang sangat berbeda. Betul ya? Saya selalu mendapatkan pertanyaan, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak nyontek, kan begitu ya? Saya bilang, salah pertanyaannya. Karena mereka pasti akan ngelihat sana sini. Mana bisa kita mengontrol? Gak bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memberikan soal yang nyontek menjadi tidak relevan. Karena mereka nggak bisa nyontek karena apa? Karena soalnya beda-beda, jawabannya beda-beda. Itu cara kita memutar kepala kita. Betul ya? Banyak orang suka bertanya, Pak Moderator, ini kalau Prof Eko webinar itu, kenapa selalu ngomongnya teriak-teriak gitu kan? Selalu bengak-bengok. Itu banyak yang nanya tuh, Pak. Oh gitu. Oh iya, istri saya sama anak saya ini pada ribut setiap kali saya ngajar di ruangan ini. Mereka udah jauh-jauh aja. Awas, Papa mau seminar katanya, pasti ribut katanya begitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Bukan supaya saya memberikan semangat, bukan supaya saya memberikan motivasi, bukan. Karena saya harus memenangkan screen-nya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin saya belum tentu satu-satunya screen di handphone di komputer Anda, benar nggak? Mungkin di sebelah kanannya ada WA, ada email, ada pekerjaan kantor. Syukur-syukur nggak ada yang nonton Netflix karena drakornya belum selesai tadi malam. Ya nggak? Nah, I have to win the screen. Yes. Guru-guru, dosen-dosen, jangan GR. Anda kira siswa cuma melihat screen Anda. Tidak, mereka membuka screen yang lain. Dan pikiran kita jangan berpikir, gimana supaya mereka nggak buka yang lain ya. Tidak. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika mereka memungkinkan membuka semua screen itu? We have to win the screen, apapun juga. Betul ya? Nah, itulah pikiran yang harus dibalik yang kata Pak Indra namanya mindset itu tadi. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, nah sekarang saatnya kita mengganti ritual pembelajaran yang itu-itu saja. Anak-anak kita itu mau SD, SMP, SMA, mereka tuh ahli forensik, Pak Dinar. Siap. Mereka tuh sudah tahu Pak Agus tuh modelnya ngajarnya gini. Habis ini pasti ini, habis ini pasti ini. Nanti kalau begini dia marah, udah tahu. Mereka udah tahu kalau Bu Dwi nanti akan begini modelnya. Di tengah-tengah pasti gini. Nanti ada kayak begini. Udah kita udah di forensik semua. Dan bagi mereka, kalau sesuatu yang sudah bisa diketahui, itu tidak asik katanya begitu. Menjadi boring by default katanya. Yes. Oleh karena itu, kita harus perbanyak yang namanya element of surprise. Kejutan-kejutan di tengah-tengah yang mereka tidak pernah duga. Kalau nggak ada element of surprise, forget it. Mereka akan bosan di menit-menit pertama. Kedua, nggak usah banyak ngomong. Picu aktivitas siswa yang simultan. Kebanyakan saya melihat Bapak Ibu sekalian, gurunya manggil siswa gantian. Masing-masing suruh ngomong begitu ya. Nah itu yang ngomong semangat. Yang lain ngantuk pasti. Betul kan? Betul. Nah, apalagi ada 30 orang. Wah, giliranku masih lama. Nanti yang setelah ngomong, habis ngomong, dia matiin video. Udah pasti nggak dipanggil lagi kan? Nah, itu mereka sudah bisa profiling itu semua. Jadi kita harus membuat kegiatan yang semuanya sama-sama bergerak. Semuanya sama-sama aktif. Kemudian saya melihat banyak guru yang enggan belajar dari guru lain. Ya kan? Kita guru matematika, kita guru fisika, kita guru biologi. Itu anak-anak nggak ngerti-ngerti yang kita sampaikan. Jangan-jangan kitanya yang salah nyampeinnya. Jangan-jangan cara kitanya yang boring. Padahal di internet ada ribuan guru-guru lain yang mengajarkan dengan cara yang menarik. Ayo kita belajar dari dia. Kenapa tidak? It's an open mind, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang namanya model pembelajaran, metode pembelajaran. Ada ratusan, Bapak Ibu. Masa kita cuma menggunakan satu atau dua? Ada ratusan metode pembelajaran yang bisa kita pakai. Bahkan kita sendiri, orang Katolik yang percaya bahwa banyak jalan menuju Roma, begitu ya? Ya. Roma itu kan tujuan pembelajaran, Pak Dinar. Siap. Banyak jalan itu artinya apa? Banyak ribuan cara ke sana. Kenapa pakai satu cara kalau nggak berhasil, gitu ya? Amin. Nah, dan yang terakhir adalah jauhkan diri dari asumsi dan persepsi. Kita selalu berasumsi, anak-anak nggak bisa kalau nggak saya temani. Kita selalu punya asumsi, mereka nggak akan bisa kalau nyari sendiri.
Kita selalu berasumsi mereka males, gitu kan ya. Buktinya anak-anak sekarang bahasa Inggrisnya keren semua, padahal nggak ikut pelajaran bahasa Inggris. Dari mana mereka belajar? Dari Disney Channel, dari Nickelodeon, dari YouTube, dan lain sebagainya. Nggak ada kok yang ngajarin, tapi mereka kok bisa pronunciation-nya lebih bagus dari guru bahasa Inggrisnya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa hati-hati kadang-kadang asumsi dan persepsi kita yang membuat kita jadi memiliki fixed mindset yang kata Pak Indra tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks kuliah pembelajaran daring, we don't teach. We help the students to learn. Itu filosofinya. Kalau kita masih kita maunya teach, ngajar, ya sudah. Itu 8 jam dipindahin dari fisik ke virtual. Aku lihat Zoom aja setengah jam udah perih mata. Suruh 4 jam, 6 jam. Apalagi sekarang saya pembicara terakhir, pasti semua udah pada nonton drakor dengan Netflix atau YouTube dibuka. Begitu kan ya? Nah, kalau kita berempati kepada mereka, inilah intinya. Jadi kita menghabiskan pikiran kita untuk membuat strategi yang tepat. Ya, jadi kalau kita pikirannya masih mau teach, kita tidak akan pernah masuk ke zona yang dimaksud. Karena Tony Buzan mengatakan, learning how to learn is life most important skill. Kita nggak tahu 3 tahun lagi apa yang terjadi. Kita nggak tahu 5 tahun lagi apa yang terjadi. Kita nggak tahu 10 tahun lagi yang kita ajar itu relevan apa tidak. Tapi kalau siswa kita bisa belajar untuk belajar, maka dalam kondisi apapun, they will survive. Nah, intinya seperti itu. Nah, mengingat bahwa cara belajar orang itu beda-beda, ada yang senang belajar itu kalau sambil melakukan baru ingat. Ada yang sambil belajar searching sendiri. Kayak anak saya yang ketiga. Kalau anak saya yang kedua harus berkelompok. Anak saya yang pertama harus mencoba sendiri, eksperimen. Maka sudah waktunya kita menggunakan hal-hal yang berbeda. Generasi millennials are not a good listener. We like it or not, Pak Dinar, anak-anak sekarang bukan pendengar yang baik, tapi mereka pembelajar yang cepat. Jadi betul. Mereka dengerin 8 jam, 4 jam, 3 jam, they are not a good listener. Tapi mereka pembelajar yang cepat kalau kita kasih suasana mereka belajar sesuatu. Nah, jadi udah tahu begini, kalau kita ingin merubah orang melakukan yang kita inginkan, ya kita harus pakai frekuensi dia. Jangan pakai frekuensi kita. Nggak akan nyambung. Nanti mensana in corpore sano. Gurunya ke murid sono. Tidak nyambung. Jadi, gurunya itu senengannya verbal. Padahal anak-anaknya senangnya visual. Nggak nyambung toh. Mensana in corpore sano. Satu ke sana, yang lain ke sono. Gurunya pengennya sit and listen to me. Sementara siswanya pengennya nyoba segera. Pak Dinar, waktu Anda kelas 1 SD, Anda pengen ngapain coba? Anda pengen main kan? Ya. Anda pengen cerita ke teman-teman Anda kan? Otot-otot kita ini kan, otot-otot kita lapar. Yang paling lapar tuh otot mulut. Pengen ngomong terus tiap hari. Ini kenapa? Itu kenapa? Kamu ngapain? Saya bisa apa? Kan begitu. Betul. Sekarang ada kelas 1 SD yang gurunya bilang, ayo ibu mau ngajar, matikan mikrofonnya. Semua suruh listen. Nggak akan jalan kelas 1 SD, my friend. Gitu kan ya. Mereka tuh pengen cerita rame-rame. Ayahku baru ketubruk motor tadi pagi. Yang lain pengen nimbalin. Ayahku juga malah 3 kali ketubruknya. Gitu kan ya. Yang lain bilang, wah aku 7 kali ayahku pengen pamer. Yang lain anaknya bilang, loh ayahku yang nubruk ayah kalian semua. Kan ceritanya gitu. Dia pengen cerita. Tapi mikrofonnya di-silent secara paksa oleh gurunya karena gurunya nggak mau pusing. Ribut katanya begitu ya. Sudah mati itu istilahnya keinginan untuk berbagi, sharing. Anak SD yang lapar adalah motoriknya Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nih Pak Dinan. Orang metode pembelajaran itu ada ratusan. Kok kita senengannya pakai model teacher center ya? Ya, betul.
classroom, ada role playing, ada discussion, ada action learning, ada study case, ada brainstorming. Inilah jalan menuju Roma itu, Bapak Ibu. Kalau kita ada 12 pertemuan, kalau perlu setiap pertemuan beda-beda. Jadi anak-anak nggak bisa profiling kita. Dia menunggu what's the next surprise oleh gurunya, kan begitu ya? Kejutan apa lagi yang saya akan dapat berikutnya? Dari kejutan itu saya belajar apa dari situ? Nah, inilah yang harus kita pikirkan sekarang. Kalau tidak, kita akan boring. Ada yang menggunakan misalnya problem based learning. Habis itu setiap hari problem based learning terus, ya lama-lama bosan. Ada yang senangannya pakai cooperative learning. Terus pakai kooperatif terus, ya bosan orang, awalnya senang akhirnya bosan. Variasi dibutuhkan oleh anak-anak sekarang yang mudah bosan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas kita sederhana sebenarnya. Bagaimana agar anak-anak didik kita itu bisa ketagihan belajar. Kalau Bapak Ibu guru bisa membuat anak-anak didik kita ketagihan belajar, selesai tugas kita sebagai guru. Selesai tugas kita sebagai pendidik. Dan untuk membuat mereka ketagihan belajar, ya kita harus membuat mereka mencintai belajar. Pak Eko, anak-anak sekarang kangen ke sekolah. Iya, mereka kangennya sama siapa? Sama siapa Pak Dinar? Gurunya. Kangen ketemu siapa coba saya tanya menurut riset? Temannya. Ketemu teman-temannya, gurunya. Jangan GR. Mereka kangen ketemu teman-temannya dan bermain di sekolah. Betul. Bukan ada yang kangen dengan belajarnya. Artinya apa? Nah, kita belum sampai membuat anak-anak kita tuh kasmaran belajar. Ada guru, tidak ada guru. Mereka ingin mencari tahu sesuatu. Kayak ada bapaknya atau tidak, mereka pengen main game. Ada gurunya atau tidak, mereka pengen browsing internet. Itu namanya kasmaran. Nah, tapi kita belum berhasil membuat peserta didik kita untuk bisa kasmaran belajar. Percuma ngajarin HOTS ke SMA kalau dari SD tidak pernah dibiasakan berpikir secara HOTS. Gak mungkin bisa membuat anak-anak belajar mandiri di SMA kalau tidak semenjak TK dan SD diajarkan cara belajar mandiri. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Dan siapa yang paling hebat mengajarkan belajar mandiri? Bukan guru kita, bukan profesor kita. Yang paling jago ngajarin cara belajar mandiri adalah kakek nenek kita, atau opa oma kita, atau eyang kita semua itu. Karena eyang kita, opa oma kita, mbah-mbah kita itu, anaknya 8, anaknya 11, anaknya 12, tetapi semuanya jadi orang yang berhasil, yaitu ayah ibu kita. Padahal masa mereka adalah masa-masa dikejar Belanda sama Jepang. Masa-masa mereka adalah masa-masa sulit. Mau ke sekolah 20 km, harus jalan atau naik sepeda. Buku cuma 1, diperebutkan 12 anak. Makanan sedikit, diperebutkan 10 anak. Tapi semua menjadi orang hebat, menjadi ayah ibu kita. Jadi kalau sekarang anak kita cuma 2, cuma 3, sudah mengeluh karena pandemi, kata anak sekarang, kesian deh lo, katanya. Nah, jadi kalau kita mengeluh sekarang, it's too much. Belajar sama kakek nenek kita, belajar sama simbah gitu ya, yang bisa punya anak banyak, suasana sulit, tapi mereka bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Dan ternyata kuncinya satu, apa? Definisi pembelajaran dari zaman ayah ibu kita, dari zaman kakek nenek kita, sampai sekarang tidak pernah berubah. Pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Di situ tidak ada kata guru, di situ tidak ada kata dosen, yang ada kata pendidik. Artinya semua orang bisa jadi pendidik. Di situ tidak ada kata buku, di situ tidak ada kata internet. Yang ada adalah sumber belajar. Ada ribuan sumber belajar. Di situ tidak dikatakan ruang kelas,
Di situ tidak dikatakan sekolah, yang ada adalah lingkungan belajar. Di situ tidak dikatakan tatap muka, di situ tidak dikatakan pakai internet, yang ada adalah interaksi. Jadi kalau semua itu kita permutasikan, Bapak Ibu sekalian, ada puluhan ribu cara melakukan proses pembelajaran di dunia ini. Dan belajar di dalam kelas, menggunakan buku, pakai kapur, ada gurunya, cuman satu jenis model pembelajaran dari ribuan model pembelajaran yang tersedia bagi manusia. Kalau saya teruskan presentasi saya, Pak Dinar, itu membutuhkan 3-4 semester. Sementara sekarang udah jam 4 kurang 5. Jadi saya tinggalkan semua presentasi saya ini, Bapak Ibu. Ya, di belakang ada saya kasih cara yang saya sampaikan tadi, kiat-kiat supaya anak-anak tidak bosan. Saya cepat aja. Kiat pertama, sediakan selalu elemen kejutan. Kiat kedua, selalu ada sesuatu yang baru yang mereka tidak pernah bisa dapatkan walaupun di internet. Yang ketiga, pastikan mereka merasa nyaman untuk belajar. Apa maksudnya merasa nyaman? Mereka tidak takut salah, mereka tidak takut keliru, mereka tidak takut berbuat mistakes. Karena belajar juga kesalahan merupakan bagian dari belajar. Ya, mereka bermain game itu senang karena game itu bisa meningkatkan adrenalin. Gimana caranya belajar itu adrenalinnya bisa naik supaya mereka merasa senang. Nah, itu masing-masing guru punya caranya sendiri. Ya, kemudian biarkan peserta didik yang memilih selera mereka belajar karena mereka tidak suka dikendalikan. Itu adalah ciri anak-anak milenial. Berikan problem-problem yang dilematis, yang nggak ada benar atau salahnya, yang semua jawabannya bisa benar, sehingga mereka bisa berdiskusi pendapatnya masing-masing. Dan yang terakhir, biasakan kita berpikir out of the box, berpikir kreatif, berpikir sesuatu yang membuat orang lain melihat bahwa terjadi suatu inovasi yang diinginkan. Dan aktivitas belajar itu tidak harus lama-lama. Kadang-kadang 2 jam itu menjadi tujuan, bukan cara. Gitu ya. Saya kalau ngajar nggak mau lebih dari 30 menit. 15 menit kalau perlu. Karena mereka yang harus lebih banyak belajar. Dan saya menjadi coach bagi mereka. Saya menjadi arsitek proses pembelajaran bagi mereka. Demikian Bapak Ibu sekalian. Intinya sederhana. Let's make learning fun. Dengan cara pakailah variasi sebanyak mungkin. Sehingga tidak saja mereka tidak merasa bosan, tapi kita sebagai guru juga tidak merasa bosan. Kita sebagai pendidik juga tidak merasa bosan. Demikian Mbak Dinar dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu Guru. Kalau ada pertanyaan yang tidak sempat dijawab hari ini karena waktu terbatas, nah itu ada situs saya, Ekoji Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kayaknya Pak Dinar juga baru pertama lihat Ekoji Channel ini. Ayo subscribe sekarang. Nah, terus saya janji sama Romo. Katanya sambil menunggu bapak-bapak, ibu-ibu membuat pertanyaan untuk sesi tanya jawab, saya disuruh nyanyi loh. Ini yang cari kejutan siapa kok saya yang disuruh nyanyi. Nah, oleh karena itu saya ingin persembahkan untuk Bapak Ibu semua dari saya dan istri saya di hari yang membahagiakan ini, Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Nah, tidak bisa langsung live karena apa? Karena istri saya juga lagi webinar, ya ceritanya seperti itu. Jadi saya akan sharing saja ya Pak Dinar ya. Siap. Sambil diiringi lagu, Bapak Ibu boleh tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya di chattingan. Saya punya kebiasaan, panitia tolong dikumpulkan chattingannya. Kalau nanti ada yang tidak terjawab akan saya jawab di channel YouTube saya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyanyi dengan istri dengan tangga nada do sama dengan re ya. Nah, jadi kalau fals jangan diketawain ya.
Oke, sebentar. Saya sharing dulu. Mudah-mudahan suaranya masuk. Oke. Sebuah lagu lama, mungkin waktu Anda kuliah atau SMA mendengarnya. Please be careful with my heart or your heart. Siapa yang nyanyi dulu, masih ada yang ingat? Kalau nggak salah, Jose Marichan. Mantap. Waktu selanjutnya, Kang Dinar. Baik, kami persilakan. Prof. Eko. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya ini saya dapat kertas khusus untuk Monsinyur Romo Murti sama Pak Indra. Salam dari istri saya. Barusan dia salam katanya. Salam. Baiklah, pertanyaannya dua. Ada yang pertama menanyakan, tahu dari mana pembelajaran efektif apa tidak? Sederhana. Pembelajaran itu efektif kalau di saat sesinya usai tujuannya tercapai, cuman itu. Nah, cuman masalahnya kebanyakan kita membuat tujuannya itu tidak rasional. Sehingga waktunya habis nggak tercapai tujuannya itu. Sama seperti tahu dari mana homili Romo itu efektif di hari Minggu apa tidak? Mudah sekali. Pokoknya selesai gereja, dia langsung melakukan yang disampaikan Romo tadi. Nah, jadi kalau Romonya menyampaikannya banyak hal, dia lupa. Tapi kalau Romo menyampaikan hal yang satu, fokus, sederhana, dia ingat, dia akan melakukannya. Nah, minggu depan ada yang baru lagi. Minggu depan lagi ada yang baru lagi. Seperti itu. Yang saya lihat banyak sekali yang tujuannya terlalu besar untuk satu sesi. Jadi bingung sendiri gurunya. Nah, tujuan yang tidak bisa dicapai dalam satu sesi itu sebenarnya tujuannya tidak rasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silakan tujuannya dibuat sedemikian rupa sehingga masuk akal. Karena belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap potensi dan perilaku peserta didik. Jadi intinya pokoknya sebelum dan setelah ketemu Bapak Ibu, mereka mengalami perubahan. Walaupun itu sedikit. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian ada yang nanya, gimana caranya contoh-contoh yang memberikan surprise atau contoh-contoh yang memberikan kejutan. Daripada rumit jawabnya, saya beri contoh aja ya. Saya masih punya buku ini, bukunya ini nih, Romo, nggak kelihatan. Nah ini kelihatan ya. Nah ini buku masih di dalam plastik. Yang mengarang adalah sahabat saya, Profesor Marsudi. Judulnya Revolusi Mengajar. Ada yang mau nggak buku ini? Ada yang mau nggak? Mau ya. Nah, tapi karena bukunya cuma satu, kita perlombaan ya. Saya kasih satu soal, cepet-cepetan jawab di chattingan. Yang pertama kali jawab benar, saya kasih buku ini. Siap semua ya? Jawab ya. Monsinyur boleh ikut, Romo boleh ikut. Siap. Ya, cukup ya, siap ya. Matematika kelas 2 SD. Loh, bayangin, matematika kelas 2 SD. Siapa duluan bisa jawab? Cepet-cepetan jawab, saya kasih buku ini. 1, 2, 3. Ya, jawab. Tanda tanya itu berapa isinya? Cepat, ditunggu. Ayo ditunggu di chattingan. Siapa yang jawab duluan? Ya, ditunggu. Ayo, hitung yang benar. Tanda tanya itu berapa? Kita sudah lihat jawabannya di chattingan. Sudah ada beberapa yang menjawab. Saya tunggu. Ya. Nah, saya tunggu ya jawabannya. Boleh lihat. Romo, Monsinyur, boleh ngelihat di layar. Lihat. Ada yang jawabnya 6, 25, 17, 8, 0. Loh, lihat tuh Romo. Ini pasti SD-nya beda semua, Romo. Ini pertanyaannya satu, tapi kok jawabannya bisa banyak itu loh. Pusing dong. Ayo, ada yang 35, ada yang 2, ada yang 50, ada yang 70. Lah. Ini gimana gitu kan? Orang mulai bingung loh. Ya wes, selesai. Ayo kita hitung sama-sama ya. Ayo Monsinyur, Romo, kita hitung bareng ya. Siap. Karena ini terlalu banyak jawabannya beda semua. Mungkin SD-nya beda dulu SD ya. Oke, kita lihat. Minuman berapa ini berarti? 10. Nih, tak tulis loh, minuman 10. 10. Setuju ya, minuman 10 ya. Tak tulis gitu, 10. Kalau minuman 10, hamburger berapa? 5. 5. Betul ya, 2 ya?
Enggak dong. 5. 5. Oh, 2, 5. Hamburger 5 ya. Ya. Tak tulis sih kalau 5. Nah, kalau hamburger 5 kentangnya piro? 14 tambah 5, 19. 2. Bagus, 2. Berarti ini berapa di jumlah? 17. 17. 17 dari mana? Itu kali 10. 10, 5 plus 2. Kali tambah kali tambah kali. Oh, kali. Oh iya. 15. 15 ya toh, setuju? Ayo siapa yang mau protes? 15, benar nggak? Betul. Betul ya, 15 ya. Nah, lihat tuh jawabannya. Siapa yang pertama kali jawab 15 coba? Harus saya cari, Prof. Cari. Yang pertama kali Dari 15. panitia akan cari. Ayo. Yang pertama kali benar itu adalah Ciputra. Siapa? Ciputra ini. Ciputra namanya. Oh, lama banget ya, baru ada 15 ya. Tak cari-cari nggak ketemu-temu ya. Albalenta. Ciputra Albalenta. Ciputra Albalenta. Prof. Nah, saudara Ciputra. Ya, Ciputra Albalenta. Oh, kalau saya kok Ani Kristianti ya? Kristanti, bukan? Oh, sorry. Ada lagi Dominik. Sebentar. Ani Kristanti. Benar ya? Ani Kristanti dari mana? Unmute. Coba. Nah, jadi yang dapat Ani Kristanti. Kristanti. Betul ya? Ya, betul. Ya. Ternyata saya masih ada satu lagi. Nah, ternyata saya punya satu lagi. Nah, ini ada dua. Oke? Nggak kelihatan ya? Tuh, 2. Ada 2 ya? Iya. Oke, Mau Prof. lagi nggak? Satu lagi. Kasih soal, Prof. Tetapi ada tetapinya ini. Tahu apa tetapinya? Yang saya kasih hadiah adalah orang kelima yang jawabnya benar, bukan orang pertama. Oke. Oke ya, orang kelima ya. Jadi bukan yang pertama. Yang pertama benar dapat doa dari Bapak Uskup, ya. Amin. Yang benar nomor 2 dapat doa dari Romo Murti. Oke. Yang menang 3 dan keempat nggak dapat apa-apa. Juara 5 dapat buku. Siap ya? Nah, kayak gitu-gitu loh. Kan orang jadi bingung loh. Oh, gitu ya. Siap ya? Ini cepat sekali. Anda pasti bisa cepat langsung jawab. 1, 2, 3. Ini mobil parkir di nomor berapa? Ya, buruan. Ayo cepat, ditunggu. Jawaban kelima benar, dapat buku. Ya. Jawaban kelima dapat buku. Oke, ya. Kita lihat ya, oke. Ya, yang benar nomor berapa ini Romo Murti? 87 nih. Nah, ini nomor 87. Kenapa? Lah namanya Dari sana. mobil kan parkir dari sini toh. Mana ada mobil parkir dari bawah. Jadi dia lihat dari sebelah sana. 87 ya. Oleh karena itu, Lodovik Eka dapat doa dari Monsignor karena pertama kali ya. Nikolas Gunawan dapat doa dari Romo Murti ya. Habis itu Lodovik Eka jawab lagi, dikirain saya nggak tahu, ketahuan. Dia jawab lagi ketika pintar sekali Lodovik Eka ini. Pak Anton juara 3, juara 4 Maria Septria, dan pemenangnya adalah Regina Gertrudis. Ya, gitu. Jadi anak-anak itu harus dikasih kejutan. Yang pertama juara 1 yang dapat, lo yang kedua juara 5, kan dia mikir gimana caranya jadi juara 5 ya nggak? Nah itulah Bapak Ibu contoh-contoh yang menarik yang kita sendiri juga nggak tahu siapa yang benar ceritanya seperti itu. Jadi saya kasih ke panitia, nanti tolong diberikan kepada 2 pemenang itu. Panitia, apakah peserta ini akan dikasih sertifikat nanti? Ya, akan dikasih, Prof. Oke. Ya, yang dikasih sertifikat dari panitia yang itu ya, yang daftar ya?
Ya, betul. Oke, saya akan kasih 1 tambahan sertifikat dari saya. Tapi hanya saya berikan bagi mereka yang hari ini pernah ngisi chatting. Gitu aja. Yang tidak ada kata-katanya di chatting, tidak dapat sertifikat khusus dari saya. Jadi ada kesempatan 2 menit lagi, chatting apa aja di situ, suara namanya keluar. Nah, itu saja ya. Nah, itulah caranya supaya anak-anak chatting, Romo. Tuh langsung chatting, terima kasih, oke, bye-bye. Pokoknya ada namanya keluar kan begitu ya. Dan kiat terakhir Bapak Ibu sekalian, banyak guru mengeluh karena anak-anak waktu kita mau belajar, mereka mematikan video semua, betul ya? Betul, Prof. Nah, alasannya adalah karena kuotanya, alasannya adalah karena internetnya tidak bagus, alasannya adalah karena jaringannya lelet, begitu ya? Ya, Padahal Prof. sejatinya mereka tuh baru bangun tidur sebenarnya, ya belum mandi dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak bisa nyuruh dia, ayo nyalakan, kalau tidak begini nggak akan jalan. Kalau kita paksa mereka menyalakan video saat itu juga, maka kita akan dilaporkan ke Komnas HAM, begitu Romo, zaman sekarang gitu ya. Nah, oleh karena itu ada caranya. Bagaimana caranya supaya anak-anak menyalakan video tanpa kita suruh? Gimana caranya Bapak Ibu? Ini saya kasih trik yang terakhir untuk Bapak Ibu ya. Nah, setiap kali mulai kelas, bilang aja, silakan mau nyalain video boleh, nggak nyalain video juga nggak apa-apa. Setiap kali ketemu Bapak, Bapak selalu mengambil nilai secara random. Dan yang Bapak tanya adalah yang videonya mati. Nah, tiba-tiba nyala semua. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Ya, tiba-tiba nyala semua. Jadi kalau yang pengen matiin video, caranya belajar aja. Karena pasti ditanya begitu. Tiba-tiba video nyala semua dan mereka masih dalam keadaan ngantuk. Demikian Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita boleh lebih pintar dari kita, tetapi kita lebih bijaksana dari mereka. Kenapa mereka lebih pintar dari kita? Seperti yang dikatakan pembicara terdahulu, mereka sudah bisa belajar duluan di internet sebelum kita ngajarin. Tetapi kita lebih bijaksana dari mereka. Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Sekian dan terima kasih. Wah, oke, keren sekali. Terima Wah, kasih. baik, ya, itu saya lihat Prof ini cepat sekali ya untuk membuat kita menjadi kemudian fokus pada apa yang dibicarakan. Baik, Bapak Ibu, Romo, Suster, rupanya waktu juga yang akhirnya membuat pertanyaan selanjutnya yang sudah dikirim kepada kami itu tidak bisa kami katakan atau kesampaikan kepada para pembicara. Begitu ya, Bang Kornel ya? Betul, Bang, betul. Ya, karena waktu kita yang menuntut kita sangat terbatas, jadi mungkin kita langsung ke closing statement aja, Kang Dinar. Betul, baik. Kepada narasumber, Kang Dinar, kita beri tantangan supaya narasumber itu merumuskan 1 kalimat closing statement yang menggambarkan seluruh gagasan yang disampaikannya kepada peserta webinar hari ini, sehingga kalimat itu yang mudah diingat dan kemudian menjadi pesan bagi para peserta webinar. Begitu ya, Kang Dinar? Mantap. Ini tantangan. Bapak Uskup siap? Ya. Sebentar, Pak. Menje? Ada yang protes. Nah, Romo, mohon izin, ada yang protes katanya pertanyaan saya salah oleh guru matematika. Kita lihat lagi ya. Oh gitu ya, Prof. Ini penting ya, ini penting karena masalah harga diri ya. Tapi Prof kadang-kadang begitu. Oke. Bapak Ibu, saya diajarin anak saya. Yang benar itu tambah dulu atau kali dulu ya, kalau tidak ada dalam kurung. Ayo, benar ya kali dulu atau tambah dulu? Kali dulu baru tambah. Kali dulu baru tambah kan? Iya. Oke, bagus ya. Sekarang saya kasih tahu ini. Ada yang bilang ini yang tadi, Pak. Nah, ini penting ini. Wah. Oke. Burgernya berapa tadi? 10. 5. Oh, 5. Berapa? 2. 2. Kentang ini 1 bukan 2. Siapa yang bilang 2? 1 kentangnya. 1.
54 burger 5 tambah 4, 22. Dua kan 49. Ya, Jadi berapa ini? 2. 2. Burger 2. 25. Harga satu. Kentang 2. Kentang 2. Jadi Kami berapa? 1. 1 kali 10 tambah 5 berapa? Kentangnya 2 ya. Oh ya kentangnya kan ada Kentang 2. satu. Betul. Satu kentangnya ada 2. Betul Prof. Oh. Pakai 2, ini 1. Iya satu Iya, karena iya, kentangnya ada 2. 1 ya. Ah. Sudah ya, betul ya saya ya. Betul. Panitia panik katanya Prof Eko salah itu loh. Ya, betul, Prof. Iya Betul ya? nih. Betul. Betul. 15. Kali dulu baru tambah kan? Ya. Mungkin ada buku lagi, mungkin Prof jadi bisa tambah betulnya banyak. Nah, ya. Memang itu jebakannya Bapak. Ya. Ini Mantap, harus- Prof. Mantap. Itu biar anak-anak nggak ngantuk biasanya Bapak Ibu sekalian. Siap, Prof. Oke, karena Pak Damar ketawa terus, Bapak saya kasih buku yang ketiga. Ternyata bukuku 3 Pak Damar. Jadi Bapak dapat 1 Pak Dinar, Pak Damar, Pak Dinar. Siap. Pak Dinar dapat buku yang ketiga. Hatur nuhun. Sip, Siap, kamsia. Hatur nuhun. sip. Nah, Baik. matur nuwun. Jadi terima kasih Prof atas penjelasan tadi yang menarik. Ini karena kekepoan ini sebetulnya ya. Baik, Bapak Uskop, para pembicara siap dengan tantangan tadi dari Bang Kornel ya. 1 kalimat saja. Siap ya? Monggo kami persilahkan Bapak Uskop. Ya. Ya, bagi saya sebagai closing statement, cinta akan kebijaksanaan penting untuk para guru. Terima kasih. Terima kasih. Mantap sekali. Cinta akan kebijaksanaan itu penting untuk para guru. Terima kasih Bapak Uskop. Yang kedua, kami persilakan Romo Murti. Ya, silakan. Meskipun pandemi kita belum tahu kapan berakhir, tetapi tetaplah belajar dan kreatif. Oke. Mantap. Terima kasih. Terima kasih kata-katanya memotivasi. Ya, berikutnya Pak Indra. Pendidikan adalah hak setiap orang. Jadi, pandemi tidak pandemi, kita tetap harus mendidik anak-anak kita dengan baik. Oke, terima kasih. Mantap. Berikutnya Waduh. Memotivasi. Prof Eko, kami silakan. Nyanyi lagi. Ketika seorang guru berhenti belajar, pada hakikatnya dia telah berhenti menjadi seorang guru. Wah,